Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Baik, hari ini kita masuk mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan langsung dengan saya, dosen pengampunya mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Prayogo, SHMH, dosen Institut Agama Islam Muhammad Azim. Baik, di tabel yang pertama ini, tabel of content, yang pertama pengertian dari hukum ketenagakerjaan itu. Apa yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan? Ialah perangkat aturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja, buruh, dan pengusaha, baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nanti akan kita bahas, kita kupas lebih dalam tentang hukum ketenagakerjaan. Yang kedua, dasar-dasar hukum. Apa saja itu dasar-dasar hukumnya? Nanti akan kita kaji, kita kupas di slide berikutnya. Dan terus ada juga akan kita kupas tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, yang mana dalam hukum ketenagakerjaan ini membahas yang mana hak, yang mana kewajiban pekerja, yang mana itu kewajiban para pengusaha dan haknya pengusaha. Oke, yang keempat, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tentu dalam keaktivitasan hukum ketenagakerjaan ini sangat dibutuhkan di setiap perusahaan-perusahaan, di setiap para pekerja buruh. Tentunya dalam seiring berjalan keseharian bekerja, itu nanti akan ada perselisihan. Sering yang terjadi persoalan, biasanya entah itu di PHK, kadang perusahaannya tidak sesuai menggajinya secara utuh ataupun tidak berdasarkan prosedur yang ditetapkan pemerintah seperti UMR. Terus kadang juga ada perusahaan yang nakal, dia tidak memberikan jaminan keselamatan, jaminan kesehatan. Nah, tentu disinilah kita mengkaji, membahas hukum ketenagakerjaan itu ada persoalan-persoalan yang harus kita kaji dan bisa kita selesaikan sehingga menjadi wawasan untuk para sarjana di kelas saya ini. Terakhir akan saya berikan tugas. Oke, terus masuk slide ketiga ini tentang pengertian hukum ketenagakerjaan itu. Hukum ketenagakerjaan tentu keseluruhannya peraturan yang mengatur hubungan pekerja, pengusaha yang melibatkan pemerintah. Apa aja ruang lingkupnya mencakup perjanjian kerja, upah, jaminan sosial, dan pemutus hubungan kerja. Tentu ada aturannya ketika kita memutuskan hubungan kerja itu. Tidak semata-matanya sebelah pihak, dan perjanjian kerja apa yang akan menjadi keseimbangan antara pekerja dan pengusaha. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Dasar-dasar hukumnya, ya tentu menurut Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2. Tentu sebelum saya membahas tentang Undang-Undang 1945 Pasal 7 Ayat 2 ini, hukum ketenagakerjaan ini lahir secara hierarkinya lah berdasarkan Undang-Undang 1945 sehingga menjadi produk hukum ketenagakerjaan. Terus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karena sudah lahir dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga secara hierarkinya hukum ketenagakerjaan itu bisa melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana notabene-nya untuk menjadi keseimbangan antara perusahaan, pekerja, dan buruh. Terus Undang-Undang Cipta Kerja yang lagi rame saat ini perbincangan para calon sarjana, bahkan kalangan hukum, akademisi, praktisi, yang disebut Omnibus Law dan peraturan turunannya. Wah, ini kalau kita kaji, kita bedah Undang-Undang Cipta Kerjanya, Omnibus Law ini sangat banyak sekali. Nanti akan kita kupas, kita bedah lagi untuk pertemuan berikutnya. Peraturan pemerintah, Permenaker, peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan lainnya. Permenaker itu menerangkan masalah perselisihan upah, bagaimana kewajiban perusahaan, bagaimana hak dan kewajiban para buruh. Selanjutnya, hak dan kewajiban seperti yang saya bilang di peraturan Permenaker itu. Hak pekerja itu apa aja? Upah yang layak, perlindungan sosial kesehatan, cuti dan waktu istirahat. Perusahaan jangan seenak-enaknya kita tidak dikasih cuti, tidak dikasih waktu istirahat. Terus kita sudah bekerja tapi tidak memberikan perlindungan sosial ataupun kesehatan, tidak memberikan upah yang layak. Maka
kita bisa menjadikan ini perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Terus apa saja hak pengusaha? Tentu pengusaha punya hak memberikan peraturan yang layak. Terus punya hak juga kita menilai kinerja pekerja. Disiplinnya seperti apa, kejujurannya seperti apa, sopan santun, perilakunya seperti apa, sehingga ada layak apa tidak nanti akan dilanjutkan dia bisa terus bekerja di perusahaannya atau tidak. Jadi memang harus ada penilaian-penilaian yang seimbang. Dan terus ada kewajiban pekerja. Jika ini perusahaan sudah memberikan upah yang layak, perlindungan dan kesehatan sudah dikasih, dan cuti sudah dikasih, dan waktu istirahat tentukan, tentu kewajiban pekerja kita sebagai pekerja dan buruh ini melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga ada kontribusi di perusahaan itu. Terus menaatin peraturan perusahaan. Jangan semena-menanya kita masuknya disuruh jam 8, masuknya jam 9, ya kan? Sedangkan peraturan perusahaan jam 8, terus istirahatnya jam 12, tapi kita istirahatnya jam 10 sudah istirahat. Terus masuknya seenaknya, balik seenaknya. Nah, ini ada peraturan-peraturan perusahaan yang setiap perusahaan pasti ada punya peraturan yang mana harus kita taatin. Dan juga perusahaan itu menerapkan peraturan tidak semena-menanya, tetap merujuk Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 tadi, dan ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada Permenaker akan menjadi rujukan. Hierarkinya tuh dari 1945 terus turunlah menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan, terus turunlah lagi ada Omnibus Law, turunlah lagi ada Permenaker. Itulah hierarkinya hukum ketenagakerjaan itu. Maka terlahirlah hukum ketenagakerjaan untuk menjadi keseimbangan antara pekerja, buruh, dan pengusaha. Kewajiban pengusaha, ya tentu pengusaha juga wajib membayar upah ketika orang sudah bekerja. Terus menyediakan lingkungan yang kerja yang aman. Maksudnya tuh menyediakan lingkungan kerja yang aman nih, tempat yang layak, mengutamakan keselamatan para pekerja, keselamatan kesehatannya seperti apa, kan begitu. Persoalan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, apa saja itu jenis perselisihan yang sering terjadi? Perselisihan hak itu tentu pasti terjadi, perselisihan kepentingan itu pasti terjadi, PHK itu pasti terjadi, perselisihan antara serikat pekerja itu pasti terjadi. Maka lembaga yang penyelesaiannya apa saja nih? Kemana ketika ada perselisihan ini, kemana kita mengadu, kemana kita untuk mencari keadilan? Maka ada lembaga penyelesaian. Apa saja itu lembaga penyelesaiannya? Ada bipartit, ada mediasi, ada konsiliasi, ada arbitrase, ada pengadilan hubungan industrial yang disebut PHI. Biasanya mediasi bipartit ini diselesaikan di lingkaran, misalnya di Provinsi Jambi, dia bekerja di perusahaan si A. Terus ada perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, PHK, perselisihan antara serikat pekerja, itu biasa diselesaikan dengan Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Jambi. Sudah dibantu diselesaikan secara mediasi melalui bipartitnya, namun tidak mewujudkan keadilan kepastian hukumnya, maka barang ini dilanjutkan kemana? Ke arbitrase. Arbitrase juga tidak bisa diselesaikan, maka dilanjutkan di pengadilan hubungan industrial agar sesama keseimbangan dapat untuk kepastian hukum. Tugas mandiri mata kuliah hukum ketenagakerjaan, topiknya pemahaman dan analisis dasar hukum ketenagakerjaan. Nanti saya berikan petunjuk umumnya. Jawablah dengan jelas dan sistematis. Yang kedua, tugas diketik rapi menggunakan From Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,5. Terus yang ketiga, panjang jawabannya minimal 2 halaman sehingga benar-benar Bapak Ibu itu memahami tentang pemahaman analisis dasar hukum ketenagakerjaan itu. Nanti akan kita review, kita diskusi kembali. Ini saya berikan informasi saya, nomor handphone saya 0822 7996 2009. Website saya www.wahyuagusprayogo.com. Tempat tinggal saya Jalan Fata Lasit nomor 68 Kebun Handil. Bisa telepon saya. Nanti Bapak Ibu yang bekerja memang di perusahaan masih bingung, masih pengen mereview, pengen diskusi, saya mau full membuka diri. Nanti kita atur waktu diskusinya, maunya lewat by phone boleh, mau ketemu di ruangan saya boleh, mau ketemu di warung kopi juga boleh. Saya spesialin untuk mahasiswa-mahasiswa saya agar bisa memahami mata kuliah yang saya berikan ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.